Terus akhirnya kayak ya udah deh aku boleh deh join gitu ikut main gitu kan awalnya kok aku udah jalanin kok nyaman gitu ya. Kok nyaman karena mereka juga udah pada welcome semua coach. Terus welcome habis itu teman-temannya juga baik-baik kan banyak yang setim juga karena kan orang Malang Surabaya deket coach ya. Jadi aku bisa bolak-balik lah. Aduh, ketemunya Ika lagi nih ya kan? Mumpung lagi di Jakarta, lagi ngobrol-ngobrol, terus kita culik aja ke sini gitu. Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik coach. Berapa lama di Jakarta? Udah sebulanan. Wah, udah sebulan ternyata diem-diem aja nih. Aduh, latihan juga? Iya dong, pasti latihan. Tapi agak ini ya sekarang lockdown gitu, PSBB gitu kan, jadi agak susah cari lapangan juga buat latihan. Terakhir kok lihat-lihat kamu lagi sibuk di Arema. Emang ada bolanya yang cowok aja liganya berhenti nih. Kok tiba-tiba lihat Ika di Arema, itu gimana ceritanya Kak? Oke, jadi awalnya kan aku di Surabaya, kan deket tuh kan, gue ke Malang, terus mereka juga ngajakin yuk buat main have fun aja, bukan have fun sih, sebenarnya kayak lebih sparring gitu loh, daripada nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi mereka tuh kayak niat banget, aku kan suka gitu kan, kalau tim niat dari awal gitu kan, mereka udah bangun gitu, aku juga liatnya positif banget kegiatannya, karena kan itu udah membangun tim dari awal loh. Sekarang tim aja nggak ada yang seniat itu. Aku lihat. Dan lagi jarang-jarangnya tim sekarang yang mau nilik lagi ke Putri secara serius. Oke, terusin. Terus akhirnya kayak ya udah deh aku boleh deh join gitu ikut main gitu kan awalnya. Kok aku udah jalanin kok nyaman gitu ya. Kok nyaman karena mereka juga udah pada welcome semua coach. Terus welcome habis itu teman-temannya juga baik-baik kan, banyak yang setim juga karena kan orang Malang Surabaya deket coach ya. Jadi aku bisa bolak-balik lah. Terus akhirnya udah habis itu udah sekali main tuh coach diajakin lagi kayak tour gitu ceweknya, jadi kayak udah kita disiapin bus sendiri buat berangkat, terus nanti ada lapangan buat latihan, terus ntar kalau misalnya kita habis latihan dikasih uang saku gitu ya. Gimana nggak seneng ya gitu buat latihan buat main. Selain latihan di Arema ada latihan lainnya? Paling latihan sendiri aja sih ya, pribadi gitu. Oke, jadi ini juga pentingnya jadi atlet ya, tetap ada atau tidak ada liga tetap latihan sendiri, atau ada timnas atau tidak ada timnas latihan sendiri. Nah, ini kan saya lagi bantuin Ika nih, bagusnya ke sepak bola putri gitu ya, artinya kita pingin banget dari dulu lihat sepak bola putri harusnya bisa lebih maju, atau setidaknya setara lah sama sepak bola cowok di Indonesia aja dulu, jangan jauh-jauh ngomong ke sana gitu ya. Sisanya mungkin bisa dinaikkan levelnya sama kayak Thailand mungkin gitu ya. Ini dengan kesempatan yang ada begini Kak, bukan harusnya mereka sudah memang menjanjikan untuk memberangkatkan Ika ini ke Eropa ya. Kita nggak tahu lah ke Eropanya kemana, dan memang jangan dikasih tahu dulu di sini gitu. Surprise. Persiapan apa yang Ika akan lakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak dikecewakan sama Ika? Dalam pengertian ya biasa lah ya, karena mereka juga membawa Ika pasti bukan tanpa embel-embel, pasti pingin sesuatu in return dari Ikanya gitu. Tapi Ika juga di sini kan juga kayak tadi Ika bilang bukan membawa nama pribadi, tapi juga membawa nama bangsa dan negara. Persiapan apa yang Ika lakukan untuk ketika nanti ke Eropa? Kayak dulu kita pernah bahas, ke Eropa itu kan akan ketemu banyak hal ya, khususnya 5 misalnya kayak bahasa, cuaca, makanan, budaya, dan habits gitu. Sampai saat ini Ika aware soal itu kan ya? Iya, pasti. Persiapannya apa Kak? Coba. Kalau aku sih lebih ke yang fisik udah pasti ya kan, main bola kan harus siap fisiknya juga, mental juga itu penting banget menurut aku, karena kan di sana kita beda culture juga kan, beda semuanya, beda di bahasa, apalagi kalau jadi Ika ke Eropa nanti Ika sendirian juga, jadi harus bisa beradaptasi karena jauh banget dari rumah juga, dari keluarga, jadi kan harus bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri juga pastinya coach. Jadi harus kuatin mental aja sih. Tuntutannya apa sih Kak kira-kira dari seorang Ika? Kalau aku sih lebih mensupport aku ya coach, pastinya kan harus ada support gitu, kayak aku juga pengen disupport lebih dari kayak misalnya aku pengen buat gym juga, karena kan itu bisa meningkatkan stamina ya, masa otot dan lain-lain gitu ya. Jadi
ada gym, terus ada apa lagi yang kira-kira? Mungkin aku minta juga private buat training latihan yang pribadi gitu juga. Oke, ya karena latihan itu perlu sekali itu perlu gitu. banget karena kan emang beda jauh juga kan coach dari tim luar negeri sama tim sini juga pasti ada perbedaan lah. Yes. Terus juga private buat bahasa kursusnya nanti. Oh, iya karena negaranya Eropa nih masih tanda tanya nih ya. Jadi Saya bisa sih jadi belum tahu. yang pasti bukan cukup bahasa Inggris saja karena ya berarti bocorannya adalah negara itu bukan yang berbahasa Inggris ya. Bisa jadi bahasanya Rusia, bisa jadi mungkin bahasa Swedia bisa jadi mungkin gitu. Kepo ya. Ya. Oke Kak, terus apa lagi? Mungkin kayak pilates kayak jenis gitu ya, yoga. Nah, itu pilates, kayak yoga. Bagus banget nggak sih coach buat kayak kelenturan elastis gitu juga. Betul, kelihatannya kayaknya Apalagi nggak ada cewek hubungannya gitu sama ya. sepak bola, tapi itu penting banget gitu. Iya, oke. Oke Kak, terus ketika ada panggilan timnas, kira-kira Ika memastikan bahwa Ika sudah lebih baik nggak ketika Ika main di Eropa harapannya gitu? Karena biasanya orang-orang yang dilatih di Eropa kan lebih keras, lebih bagus gitu. Silakan, kalau harapannya dengan misalnya katakanlah Eropa terus tiba-tiba ada timnas panggilan, pasti kan juga harus didahulukan kan timnas. Nah, harapannya apa Ika dengan latihan di Eropa itu terus untuk timnasnya bagaimana Harapannya nanti? sih aku bisa membawa energi yang positif ya. Karena kan aku habis dari luar nih, kan harus jadi kayak tuntutan juga. Aku habis dari luar, habis latihan keras juga di sana harus bawa ilmu yang banyak. Pastinya kan buat teman-teman juga berbagi ilmu, sharing gitu sih. Pastinya energi positif yang baik buat Indonesia pastinya dan bisa bawa Indonesia jadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa promosiin Indonesia ya. Iya. Walaupun sekali lagi sekarang liganya aja nggak ada. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan cepet-cepetan deh. Tapi boleh lah Ika juga ngasih pesan-pesan ke mudah-mudahan ini ditonton sama pihak kepolisian yang memberikan izin keamanan, PSSI dan lain-lain gitu ya, agar liganya bisa berjalan Kak. Harapannya bagaimana sih Kak? Aku punya harapan sih kalau misalnya untuk para kepolisian kayak gitu-gitu emang karena ini lagi pandemi juga yang nggak bisa dihindarkan juga. Betul, itu kita maklumi pasti ya, tapi masa di stop banget sih gitu kan? Masa kan nggak bisa ada sedikit ada celah buat kita main bola juga, buat kita mencari buat main bola juga. Karena kan itu udah kerjaan kita ya, coach. Maksudnya kayak itu hobi juga yang harus kita jalanin juga. Dan yang terkait itu bukan cuma para pemain, tapi juga ada beberapa pihak yang akhirnya juga terdampak dari tidak adanya Liga Indonesia gitu ya. Walaupun Ika atau sepak bola putri saat ini tidak ada, tapi bayangin kalau sepak bola putri juga ada dan liganya harus terhenti, kan sayang juga ya. Oke Kak, itu aja dari kita. Terima kasih banyak. Oke, sukses selalu untuk TikTok Football First. Oi.